Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Pagi hari ini kita berada di Puncak Melaya, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Desa Bies Penantanan, di mana di sini ada kegiatan yaitu berupa kegiatan Hari Desa Asri Nusantara, di mana kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang memang serentak dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022. Untuk tingkat nasional ini dilaksanakan di Kepulauan Pelalawan Riau dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Untuk Kabupaten Aceh Tengah ini dipusatkan di Desa Bies Penantanan ini, tepatnya di Puncak Melaya, Desa Bies Penantanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. Kita akan berbincang sedikit pendengar dan pemirsa RRI Net terkait dengan kegiatan hari ini bersama dengan pendamping Kabupaten Desa yaitu Bapak Suhadi. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat. Dan di samping saya juga ada Reji ataupun Kepala Desa Bies Penantanan yaitu Bapak Ajmi. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan berbincang sedikit terkait dengan tema kita yaitu Hari Desa Asri Nusantara. Mungkin dari Pak Ajmi dulu ini bisa sedikit menjelaskan terkait dengan tema yang diangkat untuk Indonesia ini ya. Hari Desa Asri Nusantara seperti apa ini Pak? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Suhadi, saya selaku koordinator kabupaten, tenaga pendamping dana desa dan wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini merupakan kegiatan Hari Desa Asri Nusantara, yang mana penetapan Hari Desa Asri Nusantara yaitu dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia, di mana ditetapkannya tanggal 20 Maret 2023 ini sebagai Hari Desa Asri Nusantara dengan target tertanamnya 8 juta pohon di seluruh Nusantara. Dalam hal ini, Kabupaten Aceh Tengah turut berpartisipasi untuk melaksanakan program nasional tersebut. Dan tentunya berdasarkan hasil kesepakatan daripada kami, para pendamping desa, dengan pemerintah kampung dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, ditetapkanlah Desa Bies Penantanan dengan titik lokasi di Puncak Melaya ini sebagai titik kegiatan terpusat di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini ada beberapa poin yang menjadi bahan pertimbangan kami tentunya Pak, dalam hal ini untuk menetapkan desa ini ataupun lokasi ini. Yang pertama tentunya karena ini adalah program dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia yang mana bersentuhan langsung dengan desa dan pengembangan daripada badan usaha milik desa. Tentunya berdasarkan informasi yang kami terima daripada pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam Kecamatan Bies, bahwa objek wisata Puncak Melaya ini dikelola oleh BUMK. Nah, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, di mana infrastruktur daripada objek wisata ini sendiri, kalau kita melihat tentunya akses jalan dan akses pendukung lainnya tentunya masih sangat berkekurangan. Dalam hal ini, sebelum kegiatan pada hari ini kami sudah mencoba menghubungkan ya antara pihak pemerintah desa dengan panitia di Kementerian Desa ataupun panitia di tingkat pusat, di mana dalam hal ini alhamdulillah pula kampung ini Bies Penantanan terpilih menjadi salah satu dari 10 kampung ataupun daerah yang dilakukan pusat penanaman ini untuk berdialog secara interaktif, secara langsung dengan Wapres ataupun dengan Menteri Desa itu sendiri, yang secara live mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi dilakukan di Kepulauan Pelalawan Riau. Tentunya harapan kita dengan ditunjuknya lokasi Puncak Melaya ini, Puncak Melaya nanti akan muncul sebagai ikon-ikon baru wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Karena kita melihat dari potensi alam dan pemandangannya tentunya ini sangat luar biasa sekali. Dan kita berharap pula nantinya akan muncul Burtelege baru ataupun Burtelege kedua di Kabupaten Aceh Tengah, yang tentunya Burtelege sudah kita ketahui sudah terkenal di tingkat nasional. Bahkan kita berharap nantinya dengan dikenalnya Puncak Melaya ini akan datangnya investasi-investasi ataupun pembiayaan baik itu dari Kementerian Desa itu sendiri, yang mana seperti kita ketahui dalam hal ini kami sebagai pendamping desa, banyak tentunya Pak pembiayaan yang bisa dihadirkan dari Kementerian Desa itu sendiri, apalagi pengelolaan terhadap desa wisata yang tentunya juga dikelola oleh BUMK. Dengan harapan tersebut kami juga mendatangkan Pak Insinyur Razali AR MSI, di mana beliau sendiri adalah mantan ataupun purna tugas
daripada Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa di Kementerian Desa, di mana beliau adalah pejabat tinggi di Kementerian Desa. Dan insya Allah tadi dalam sambutan beliau menyampaikan mengharapkan kepada desa ataupun pengelola daripada BUMK objek wisata ini secepatnya menyiapkan master plan ataupun grand design daripada bagaimana nantinya objek wisata ini akan akan dikelola ataupun dibentuk sedemikian rupa, sehingga nantinya setelah adanya grand design tersebut beliau menyampaikan tadi bahwa beliau akan bersedia untuk membantu pemerintah desa, bias perdantanan ataupun pihak BUMK ataupun pengelola daripada objek wisata ini untuk menyampaikan proposal-proposal ini ke Kementerian Desa ataupun kementerian-kementerian yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Baik, Pak Azmi, sedikit ini kenapa yang disampaikan oleh Pak Suhadi ini adalah milik badan usaha milik kampung gitu ya, Pak. Ya. Bagaimana ceritanya awalnya ini, Pak? Jadi sesuai dengan yaitu program pemerintah, bahwasanya uang desa ini sebagian yaitu diprioritaskan untuk BUMK. Jadi untuk desa bias penantanan kami telah membentuk yaitu berupa BUMDes di kampung bias penantanan ini. Dan hasil kesepakatan daripada pemerintahan kampung termasuk Bapak RGM serta anggota dan beserta unsur masyarakat lewat musrembang desa, yaitu kami untuk pengadaan tanah di lokasi Puncak Melaya. Kenapa demikian? Karena Puncak Melaya ini pertama sekali yaitu masyarakatnya penanaman daripada hortikultura, dan selanjutnya menurut hemat kami Puncak Melaya ini mantap sekali untuk memandang. Jadi kami berprogram yaitu untuk membelikan daripada lokasi tersebut yaitu untuk tempat pariwisata. Jadi di sini sesuai dengan program daripada Permendes yaitu penanaman 8 juta pohon senusantara. Kami sangat bersyukur atas program tersebut, gunanya yaitu untuk mesejahterakan rakyat, untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Karena kami di kampung bis penantanan ini yaitu pekerjaan warga kami 95% yaitu petani kopi. Dan untuk kampung bis penantanan yaitu mempunyai usaha di bidang pertanian yaitu kopi, di samping kopi yaitu jeruk dan hortikultura tadi, dan juga pariwisata. Maksud dan tujuan daripada kami selaku pemerintahan kampung yaitu tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan perekonomian daripada rakyat. Ini, Pak. Oke. Berarti ini ada berapa luas ini, Pak, lahan yang kita miliki dari desa ini? Sementara ini untuk yaitu aset daripada kampung yang dibelikan oleh BUMDes yaitu kurang sedikit 1 hektar, Pak. Dalam gitu pun kami dengan masyarakat kami yaitu yang memiliki tanah di Puncak Melaya bersedia untuk bekerja sama, Pak, dengan masyarakat, dengan pemerintahan kampung. Demikian, Pak. Oke, baik. Bang Suhadi, bagaimana menanggapi ketika sudah mengetahui ya, ternyata desa bias penantanan ini memiliki aset gitu ya, di daerah yang seperti ini. Ketika kita tadi jalan dari bawah, seperti apa tanggapannya? Jadi pertama sekali, Pak, mungkin kehadiran kami di sini dengan beberapa kawan-kawan pendamping desa lainnya itu mungkin seminggu yang lalu. Jadi di saat masuk kemari, tentunya pemandangan yang kita lihat dulu yang begitu asri ya, dengan suhu yang begitu sejuk luar biasa. Dan setelahnya tentunya aksesibilitas yang istilahnya yang untuk akses baik itu berupa akses jalan maupun akses lainnya yang ada di sini. Tentunya tergeraklah hati kami, Pak, sebagai pendamping desa,
di mana kami sebagai perwakilan daripada ataupun perpanjangan tangan daripada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, di mana kita ketahui juga bahwa pembiayaan untuk pengembangan BUMDes itu sendiri sebenarnya ada, Pak. Ada pembiayaan ataupun pos-pos anggaran di Kementerian Desa itu sendiri, sehingga kami berupaya sedemikian rupa tentunya dengan kerjasama para pihak, baik itu pemerintah kampung, OPD di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, kami berupaya untuk terus mendorong, Pak. Mendorong baik ini kegiatan ini tidak sampai hanya di sini, kami akan terus mengawal, Pak. Tentunya kami akan terus mengawal, baik itu dari pengelola BUMK seperti yang disampaikan tadi oleh juga tadi hadir Pak dari Bapak Dewan kita dari DPRK juga hadir 2 orang. Tentunya beliau juga sudah menjanjikan tadi kegiatan-kegiatan untuk akses jalan segala macam, dan begitu juga dengan yang disampaikan oleh Pak Azari tadi. Tentunya kami akan terus mengawal nih Pak, bersama dengan pendamping desa akan terus mengawal para pengurus daripada BUMK ini sendiri di kampung ini supaya dapat segera mungkin menyelesaikan pembuatan grand design ataupun master plan daripada objek wisata ini, sehingga nantinya dengan adanya itu kita dapat terus mendorong baik itu para pihak ataupun pemerintah ke pusat supaya dapat melakukan ataupun menyalurkan pembiayaan ke objek wisata Puncak Melaya ini. Pak Azmi sudah mengetahui ini pos-posnya di mana-mana saja atau seperti apa nih Pak? Belum? Pos-pos daripada tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suhadi kan ada sebetulnya ada yang untuk meningkatkan dana yang langsung dari Kementerian Desa, Pak. Dari ya. Bukan dana desanya. Bukan dari dana desa. Kalau dana desanya sebenarnya bisa saja, cuman kan dana desa kan terbatas, Pak. Ya. Ada kegiatan-kegiatan prioritas lain yang harus dijalankan oleh Pak Reje tentunya. Oke. Pak Raji gimana? Apa perlu bantuan dari Pak Suhadi nih kalau ketika mengembangkan pariwisata ini, Pak? Oh, terima kasih Pak. Sekarang ini dalam membangun daripada objek wisata tersebut, kami membutuhkan kerjasama Pak, yaitu baik dari Pemda, dari kecamatan, yaitu Musfika, termasuk tim ahli dan pendamping, untuk membangkitkan daripada pembangunan pariwisata tersebut. Jadi Pak, di sini perlu kami paparkan, selain kami untuk BUMDes untuk membelikan lahan ataupun lokasi daripada lahan pariwisata tersebut, kami selaku pemerintahan desa lewat dana DIDI yaitu pembukaan jalan. Cuma sebatas itu kami buka karena kami ini masih merintis dalam yaitu mewujudkan pariwisata tersebut Pak. Dan masih banyak kami ini kekurangan Pak. Pertama sekali akses jalan. Kenapa demikian? Karena dana DIDI itu banyak diposkan kepada pos pemberdayaan. Memang kalau diukur yaitu pariwisata tersebut pun juga pos pemberdayaan, tapi karena banyak sekali pos-pos yang lainnya, maka dana DIDI tersebut tidak menyanggupi untuk membangun pariwisata tersebut Pak. Jadi kami mengharapkan yaitu kerjasamanya dengan Bapak Suhadi, dengan Bapak DPRK, yaitu Ibu Camat dan Bapak Bupati, dan kalau bisa yaitu kerjasamanya dengan Bapak Gubernur dan pemerintahan desa dari pusat. Oke, mungkin Bang Suhadi ada tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Azmi ini, kan memang masih membutuhkan banyak perhatian gitu ya. Ada solusi-solusi yang ditawarkan gitu Pak? Ya. Jadi mungkin kegiatan hari ini tentunya merupakan salah satu solusi Pak yang kita tawarkan kepada pemerintah kampung ya. Tentunya menyangkut dengan expose tentunya di media sosial dan segala macam, itu merupakan bagian daripada promosi daripada objek wisata ini. Dan tentu kedepannya itu seperti yang disampaikan dari Pak Reje tadi, harus ada kerjasama para pihak Pak. Karena untuk menjadikan sebuah objek wisata yang begitu indah ini tentunya harus ada pembiayaan lain Pak selain dana desa. Kalau hanya kita berharap ataupun bertumpu kepada dana desa, tentunya di dana desa itu banyak kegiatan prioritas nasional yang sudah diatur di peraturan Menteri Desanya setiap tahunnya. Sehingga nantinya untuk kegiatan-kegiatan prioritas di tingkat desa yang menyangkut dengan infrastruktur ataupun pemberdayaan lainnya itu tentunya nilainya sangat-sangat terbatas. Sehingga peluang-peluang pembiayaan lain itu
kalau mungkin kalau kami pribadi Pak selaku mungkin beserta jajaran di tenaga pendamping, karena kami sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah desa, dalam hal ini Kementerian Desa, tentunya kami mengetahui bahwa di Kementerian Desa itu sendiri sebenarnya ada akses-akses ataupun pembiayaan yang bisa dijemput oleh pihak pemerintah desa, termasuk juga menyangkut dengan pengembangan di sektor wisata ini. Tentu kami sebagai pendamping desa juga akan mencurahkan segala kemampuan Pak, baik itu pikiran, tenaga, dan lain-lain untuk terus mendorong supaya objek wisata Puncak Melaya ini dapat terus berkembang. Karena kami melihat potensi yang sangat luar biasa tentunya. Ya, kalau kita memandang dari atas ini Pak, kalau saya melihat sampai dari Pedekok itu Pak, dari Pedekok Kecamatan Pegasing itu tampak semua sampai dengan ke hampir keseluruhan daripada tampilan daripada Danau Tawar itu sendiri. Kan ini kan luar biasa sebenarnya Pak. Dan ini tentu kita berharap karena siogianya Pak PJ Bupati juga hadir sebenarnya hari ini. Mungkin karena sudah ada jadwal yang sudah kegiatan yang terjadwal sebelumnya. Beliau harus menghadiri kegiatan di Kecamatan Atulintang. Tadi disampaikan oleh Ibu Camat, beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua di sini. Beliau tidak bisa hadir. Dan tentu kita berharap ke depannya kita akan membuat suatu kegiatan-kegiatan lain Pak di momen-momen yang tertentu lainnya. Kita berharap Pak PJ Bupati juga akan hadir Pak ya. Dan melihat langsung bagaimana kondisi daripada akses transportasi menuju Puncak Melaya ini. Oke. Pak Azmi, setelah ini sudah dicoba gitu ya, dicoba untuk dibuka ke publik. Tentu setelah ini kira-kira apa langkah dari pemerintah desa untuk mempertahankan ini terus viral ataupun terkenal di mata publik ini Pak? Mungkin Pak, kami ini kan masih merintis. Ke depannya ini di tahun 2023 kami menganggarkan yaitu pemasangan lampu. Itu pertama sekali. Yang kedua, mungkin karena mengingat yaitu kita ini kadang-kadang ada kalanya hujan, ada kalanya panas, mungkin kami lewat anggaran DD untuk membangun yaitu berupa, kalau bahasa sini bebalen mungkin tidak permanen kali, tapi untuk naungan aja Pak. Jadi kami juga untuk menginput juga Pak bahwa macam mana semoga kiranya pengunjung walaupun struktur jalan seperti itu bisa mendatangi ke Puncak Melaya ini. Oke, baik. Dan ini juga berkaitan dengan kegiatan Hari Desa Asri Nusantara. Asri ini tentu sebentuk semacam penghijauan gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih upaya-upaya kita untuk menghijaukan tempat ataupun objek wisata Puncak Melaya ini? Ini siapa dulu ini, Pak Swadi atau Pak Rejo? Silakan Pak Rejo. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kegiatan Desa Asri, penanaman 8 juta pohon, karena berkaitan dengan tempat pariwisata yang dikelola oleh BUMDes. Mungkin itu satu jalan bisa menunjang perekonomian rakyat kami Pak. Karena yang diprioritaskan pohon yang ditanam untuk Kampung Bies Penantanan Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah yaitu berupa pohon alpukat. Sementara alpukat ini kan bisa dijual, bisa dimanfaatkan untuk membangun desa, untuk bisa membangun daripada perekonomian rakyat kami. Itu Pak. Bisa dari ya. Jadi terkait kegiatan Hari Desa Asri Nusantara ini, tentunya target 8 juta pohon itu sesuai dengan peraturan di Kementerian Desa itu adalah berlaku dari bulan Oktober 2022 sampai dengan 20 Maret 2023.
Jadi mungkin ini merupakan salah satu bagian daripada pertimbangan daripada Kementerian Desa menunjuk Desa Bias Penantanan ikut secara langsung berdialog interaktif, karena mungkin Kementerian Desa itu sendiri menyediakan sebelumnya di proses awal itu menyediakan form identifikasi terhadap komitmen desa di seluruh Kabupaten Aceh Tengah pada khususnya, di mana berdasarkan data yang kita terima yang dibantu oleh para rekan pendamping lokal desa dan pendamping desa di wilayah dampingan masing-masing, itu terdapat beberapa data kegiatan desa ataupun komitmen desa untuk menanam pohon itu sungguh luar biasa sekali, Pak. Termasuk di salah satu desa di Kecamatan Atu Lintang di Meracernang itu di bulan Februari kemarin sudah melakukan penanaman pohon sebanyak 20.000 pohon. Jadi kemungkinan besar rekap sampai dengan hari ini itu ratusan ribu kontribusi daripada kita desa-desa di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mencapai target daripada Kementerian Desa ataupun pemerintah pusat untuk tercapainya target 8 juta pohon tertanam sampai dengan 20 Maret 2023 ini. Itu kalau untuk bibitnya gimana, Bang, caranya? Kalau bibit memang swadaya. Kalau ini kemarin untuk Desa Bias Penantanan ini sendiri itu komitmen daripada pemerintah desa itu 1.000 pohon, Pak. 1.000 pohon yang ditanam, ada beberapa jenis, baik itu alpukat, ada jeruk juga, dan ada jenis-jenis yang lainnya tentu ya. Yang menghasilkan gitu ya? Iya, yang menghasilkan. Oh ya, oke, baik. Pak Arja, ini dengan adanya kegiatan penanaman pohon, kemudian dengan dibukanya objek wisata ini sebagai closing statement kita ini, kira-kira harapan ke depan ataupun ada masukan yang ingin disampaikan seperti apa ini, Pak Arja? Kami dari pemerintah kampung, yaitu pertama sekali kepada yaitu Dinas Pertanian, yaitu untuk Kecamatan BPP, untuk membantu kami yaitu macam mana teknis untuk perawatan ke depannya. Itu pertama sekali. Yang kedua, kalau masalah bibit itu memang kami membutuhkan daripada bantuan pemerintah, dan untuk selanjutnya mungkin kalau memang ada kendala di pemerintah, kami swadaya apabila nanti ditambahkan dengan anggaran desa tahun yang berikutnya. Kami mengharapkan semoga penanaman daripada pohon tersebut, harapan kami mesti berhasil. Kenapa demikian? Karena dengan berhasil daripada tanaman pohon tersebut, saya kira itu bisa membantu yaitu pembangunan kami di kampung dan meningkatkan yaitu perekonomian rakyat kami. Semoga kiranya berhasil. Demikian, Pak. Baik. Bang Suhadi, sebagai closing statement kita pada kesempatan hari ini, Bang, seperti apa nih, Bang? Ya. Jadi alhamdulillah, semoga mungkin ini bukan awal sebenarnya, Bang, kegiatan hari ini, karena sebelumnya tentu Puncak Melaya ini sudah dilakukan pembukaan di tahun 2021 ya, Pak Arja. 2021 sudah dibuka, Pak, dan dilibatkan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pak, ya. Dan sebenarnya pengunjung juga sudah ada beberapa kali juga berkunjung kemari, termasuk camping ground ya namanya, camping ground segala macam itu dari luar kabupaten juga sudah ada. Ya, sudah pernah melakukan. Jadi dengan momentum ini kita berharap tentunya kami sebagai pendamping desa ya, dan tentunya berharap komitmen yang luar biasa tentu dari pemerintah kampung yang pertama. Dan kami melihat dari seminggu terakhir kami berkomunikasi secara intens dengan pemerintah kampung di sini, kami lihat sungguh luar biasa tingkat bagaimana tingkat swadaya masyarakat, kebersamaan, gotong royong yang luar biasa di kampung ini. Kami seperti ada kesan yang luar biasa di desa ini, dan kami bermimpi mungkin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa nanti ke depan, karena tentunya kalau tidak ada dukungan daripada pemerintah kampung, pemerintah baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah, itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, tentunya itu awal sekali kita berharap dukungan daripada pemerintah kampung, karena pada prinsipnya konsep daripada suatu
pembiayaan kita ketahui bersama itu pada prinsipnya kalau pembiayaan baik itu dari APBN maupun dari APBA provinsi itu bukan tidak mulai dari nol, ya tentunya tidak mulai dari nol. Tentunya harus ada upaya daripada pemerintah kampung itu sendiri dahulu, baru nantinya ada berupa dana stimulan lah dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Tentu kami juga menyampaikan sekali lagi bahwa kami siap ya secara tim di tenaga pendamping 118 orang kami Pak, personil di seluruh Aceh Tengah. Kami siap untuk membantu bukan hanya mungkin di Kampung Bias Penantanan saja. Mungkin kita akan melihat kembali nanti potensi-potensi lainnya yang ada dalam wilayah kampung ataupun desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih banyak nih Pak Suhadi sebagai koordinator Kabupaten Pendamping Desa ya Pak. Dan juga Pak Azmi, Kepala Desa ataupun Reja dari Bias Penantanan sudah bersama RRI pada kesempatan hari ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian tadi bincang-bincang kita terkait dengan Hari Desa Asri Nusantara yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah. Pada kesempatan saat ini dilaksanakan di Puncak Melaya, Desa Bias Penantanan, Kecamatan Bias, Kabupaten Aceh Tengah. Saya Satiran mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.